Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kekuatan, kesempatan, sehingga masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan yang kemarin ketika kita membaca Al-Qur'an, kita dituntut untuk membaca Quran itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Makanya kita kenal dengan istilah talaqi. Jadi seseorang kalau ingin bacaannya disebut sudah bagus, maka bacaannya harus ditalaqqikan kepada seorang guru. Karena orang baca Quran itu dari dulu, dari sejak zaman Nabi ketika menerima wahyu, kemudian Nabi memanggil para sahabat, kemudian Nabi membacakan, kemudian sahabat mendengarkan, kemudian menirukan apa yang dibaca oleh Nabi. Makanya perlu dalam membaca Quran ada guru. Gurunya sanadnya harus sampai kepada Nabi. Seperti itu. Pada akhirnya kemudian beberapa generasi berikutnya muncullah satu bidang ilmu namanya tajwid. Nah, tajwid ini fungsinya untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an. Makanya disebut tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya membaguskan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita membaca Quran sudah sesuai dengan tajwidnya? Wallahu a'lam, jenengan yang tahu masing-masing. Tapi membaca Quran dengan tajwid hukumnya apa? Fardhu ain. Karena tidak mungkin bisa membaca Quran dengan baik tanpa ilmu tajwid. Makanya hukum mempelajari tajwid fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Karena tidak mungkin punya bacaan bagus tanpa ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid saya tidak panjang lebar. Kalau belajar khusus tajwid itu, kalau di pondok itu bertahun-tahun hanya bahas kitab-kitab tajwid, mulai dari Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal, Jazariyah, macam-macam tuh kitabnya. Hidayatul Mustafid. Nah, itu kitab-kitab tajwid panjang. Saya hanya menyinggung dikit-dikit saja yang saya anggap penting. Di dalam lingkup tajwid itu setidaknya yang dibahas satu, makharijil huruf dan sifatul huruf. Kalau ini jenengan sudah tahu. Makhraj, sifat. Orang akan selalu mewanti-wanti supaya makhraj dan sifat hurufnya tepat. Kalau ada yang baca ihdinas syiratal, kan secara makhrajnya salah, secara sifatnya juga sudah salah. Ihdinas syiratal mustaqim, itu secara makhrajnya sudah salah, secara sifatnya salah. Jadi yang pertama makharijul huruf, sifatul huruf. Yang kedua ada namanya ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini seperti hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati. Ini juga sudah mudah memahaminya. Yang ketiga
ada namanya ahkamul mad wal qasar. Jadi kalau ahkamul huruf itu bahasannya hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum idgham, hukum tebal dan tipis, itu namanya ahkamul huruf. Kalau ahkamul mad wal qasar ini panjang pendeknya. Yang terakhir yang sering banyak dilupakan oleh orang ketika baca Quran adalah ahkamul waqfu wal ibtida. Hukum berwakaf dan memulai bacaan. Kenapa saya lebih menekankan ini? Karena banyak orang saat ini baca Quran terkadang wakafnya semaunya. Wakaf semaunya itu maksudnya contoh. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Berhenti di situ. Itu sudah benar, berhenti di situ. Ngulangnya alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara kaidah waqaf dan ibtida yang dibaca dari alladzi tadi itu secara kaidahnya kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Coba aja dengan maknai. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian rabbakum pada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang dari sebelum kalian. Pertanyaannya berarti hai manusia, beribadahlah kalian yang telah menciptakan kalian. Berhenti di situ, diulang, yang telah menciptakan kalian. Gimana itu bahasa Indonesianya? Yang tepat dari mana? Yang lebih bagus ibtida'nya dari u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh lagi. Sering enggak dengar wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Banyak enggak orang yang nyebutnya wal asri innal insana lafi khusr? Coba maknai. Wal asri, dan demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Mau jangan disebut merugi. Padahal seharusnya dia berhenti illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Contoh lagi, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Banyak enggak yang berhenti di situ? Banyak. Ini padahal akhir ayat. Apalagi yang di tengah-tengah. Nah, ini belajarnya ada kaidah-kaidahnya khusus. Dan ini terkadang mulai dari sejak dini ini tidak tersampaikan kepada anak-anak. Banyak penghafal Quran, tapi bacaan Qurannya gitu. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di mana yang kurang tepat? Ketika dia mengulang fid dunya itu, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kurang tepat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani in. Kurang tepat. Dan ini kalau di tempat saya dulu kalau menghafal, jadi kalau dia ketika menghafal wakafnya di situ, ibtida'nya di situ, mengulang pun harus di situ. Makanya kalau kita ikut lomba,
ada penilaian khusus untuk bidang ini, namanya bidang fasahah. Yang dinilai di dalam bidang fasahah itu salah satunya tata cara berwaqaf dan ibtida. Contoh lagi, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau saya berhenti di situ, kira-kira jenengan ngulangnya dari mana? Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ngulangnya dari mana kira-kira? Paling banyak yang ngulang allati an'amtu alaikum. Coba bayangkan, ngulangnya dari yang telah. Wah, seharusnya ngulangnya dari mana? Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Contoh lagi, banyak di Quran itu, sangat banyak. Oh, kalau begitu nggak bisa wakaf sembarangan, nggak bisa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. Padahal setelahnya ada ba'da mautiha. Jadi yang seperti ini, waduh, kalau begitu lama juga belajarnya. Memang lama. Tapi kalau jenengan pusing, gini aja, wakaf di mana aja terserah. Yang penting itu akhir kalimat. Jadi wakaf di mana saja terserah. Yang penting di akhir kalimat. Kalimat itu kata. Tapi kalau ingin sempurna bacaannya, wakaflah di tempat yang baik dan benar. Karena baca Quran itu sama dengan omong-omongan dengan Allah. Kalau omong-omongan kan harus tepat titik komanya. Contoh, saya ngomong, saya ingin ke pasar bersama ini dan ini. Kalau saya bilang, saya ingin kemana? Kan bingung kalau begitu. Pak Nasik ingin menjual garam. Contohnya. Terus kalau Pak Nasik ingin menjual, udah berhenti. Menjual apa? Itu secara bahasa. Nah, di Quran juga banyak yang seperti itu. Dan ini terkadang banyak kita lupa. Sehingga semau kita berhentinya di mana? سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Itu kurang tepat. Seharusnya dari mana? Seharusnya di mana berhentinya? سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Jadi wakafnya harus tepat, mengulangnya harus tepat. Tapi tidak semua kaset-kaset MP3 yang dibacakan oleh imam-imam haram, imam Madinah, wakafnya sudah tepat. Enggak semua. Yang bagus, yang rekomendasi, yang wakaf iftidaknya bagus itu seperti kalau di Madinah namanya Syekh Al-Hudhaifi sama almarhum Syekh Ayyub. Kalau di Mesir namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Ada lagi namanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad.
Ada lagi namanya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Itu wakaf ibtida'nya bagus, tapi kalau yang lain di mana dia mau aja. Saya tidak nyebut namanya, melanggar kode etik. Cuman seperti itu. Ini urusan wakaf dan ibtida'. Kalau urusan makhraj, terus Gus gimana kalau adzan? Pakai tajwid gak kalau pakai adzan? Ya pakai. Cuman kalau adzan itu tajwidnya berlaku, dia itu ahkamul hurufnya tidak seperti tajwidnya Quran. Jadi ahkamul hurufnya tidak seperti tajwidnya ketika baca Quran. Ahkamul matnya juga begitu, tapi makhraj dan sifatnya sama. Kalau sesuai dengan tajwid coba adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh panjang-panjang. Allahu akbar. Berapa mat tuh? Makanya ketika kita adzan, terserah mau aja dengan panjangnya 30 juga enggak apa-apa. Karena di situ tidak berlaku kemudian harus dari mat tabi'i. Kalau itu adzan, karena adzan itu memanggil orang. Baca hadis juga begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Biasa aja, enggak perlu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Kan repot. Jadi itu berlaku di Quran. Kalau adzan sifatul huruf makhrajnya tetap. Allahu akbar, Allahu akbar. Bacaannya tetap. Kalau waqaf Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau wasal Allahu akbaru. Berarti kalau diwasalkan Allahu akbar, Allahu akbar. Masih banyak yang baca Allahu akbar Allah, bukan baru. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau adzan. Huruf-hurufnya harus betul. Kenapa? Karena tajwid bagian makhraj dan sifatnya harus tepat. Asyhadu an la, boleh panjang berapapun. Mau 30 juga boleh kalau kuat nafasnya. Ilaha illallah, boleh. Tapi jangan dimain-main hurufnya. Nggak boleh. Itu merusak huruf namanya. Karena trailing itu di sini, bukan di mulut. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Merusak huruf. Kan masih banyak orang yang selawatan begitu. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, kalau mau ya hanana, ya hanana, ya hanana, enggak mulut. Di Mesir itu ada namanya Syekh Tuhi namanya. Kalau ngaji itu begitu, akhirnya diprotes orang-orang. Ketika dia baca wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Enggak boleh. Apa gagak, burung gagak. Enggak boleh merubah. Termasuk adzan juga begitu. Karena terkadang masih ada yang saya dengar adzannya gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh. Tapi panjangnya silahkan.
Mau 30 harkat juga boleh. Contoh lagi yang ini, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu ha bukan kha. Masih ada muadzin kita yang bacanya kha. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu ha itu. Hayya 'alal falah yang kha, yang ha. Hayya 'alas salah. Ha besar. Hayya 'alal falah itu bukan kha tapi ha. Masih banyak di antara kita yang nyebutnya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salahnya ha besar. Hayya 'alas salah. Ha besar. Yang bulat itu. Salah. Hayya 'alal falah. Ha bukan kha. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Contoh kalau qomat lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha besar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha besar ujungnya. Gitu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Tadi hayya 'alas salah kalau berhenti. Kalau terus hayya 'alas salati, ti. Taknya tak marbutoh. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Falah bukan falah. Falah ha berarti kan? Bukan kha. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang sering kita lupa itu satu, Allahu Akbar. Yang betul itu Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Dua apa satu Pak kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana yang betul? Satu apa dua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sering nggak dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar? Yang dua itu salah. Yang tepat itu nomor satu. Karena kaf itu mahmus bukan qalqalah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Akbar bukan akbar. Betul nggak? Jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang betul gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu ak. Sama seperti alam nashrah laka sadrak. Kan bukan sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Kan enggak gitu. Alam nashrah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafnya itu disebut mahmus. Asyhadu an la ilaha illallah. Hak besar. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau berhenti
hayya 'alas shalah, ha besar. Kalau terus hayya 'alas salati hayya 'alal falah, haknya hak kecil, ha bukan kha. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebelum saya tutup, yang paling akhir, yang betul itu Allah apa Allah? Allah apa Allah? Apa Allah? Ayo yang sering dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang India itu bukan baru. Allah apa Allah? Allah. Allah. Namanya kalau dalam tajwid tafkhim atau disebut dengan taglidh lam. Allah. Allah kan Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kalau Allah, jawabnya gimana Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Di mana tempatnya? Lidah bagian depan dengan gusi sebelah atas. Cuman nempelnya agak lebih banyak karena dia tebal. Kalau tipis sedikit. Nah orang yang nyebut Allah itu karena terlalu tipis, terlalu sedikit yang kena ke gusi itu. Nyajinya Allah. Allah, Allah bukan Allah. 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 La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Illallah. Nanti bisa, kalau lagunya terserah, lagu yang mana aja yang penting itunya betul. Ini kan? Jadi kalau yang kayak gitu-gitu, memang kalau azan itu disunahkan yang suaranya bagus. Suaranya sudah bagus-bagus, mantap-mantap, bunyinya nyaring semua, suaranya bagus semua. Tinggal nanti pelan-pelan, yaitu tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, akbar. Gak usah macam-macam lagi, lurus-lurus juga gak apa-apa. Malah orang Arab banyak juga lurus-lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu doang adanya. Cuman harus kenceng supaya orang bangun. Kalau adanya letoy-letoy ya susah. Cuman bacaannya tadi itu yang saya sampaikan. Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Bukan illallah. Bukan illallah, illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hak besar. Salah, sa, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau masalah panjangnya terserah. Hai, mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu Quran, wahayya, fahayya, nggak boleh fahayya, nggak boleh. Itu Quran. Tapi kalau hayya 'alas shalah dalam azan, boleh jenengan berkreasi. Hai, mau panjang terserah. Yang penting bacaannya benar. Dari saya itu, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang.
Mungkin ada lidahnya yang kurang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.